Pangeran Diponegoro berjalan di antara abdi keraton, karismatik tapi khawatir. Alunan lembut musik gamelan memenuhi udara. Sebuah kontras yang mencolok dengan kemiskinan di luar tembok istana menyoroti konflik internal Diponegoro. Di ruang pertemuan, Pangeran Diponegoro berdiri teguh melawan perwakilan Belanda yang sombong. Perwakilan Belanda menuntut konsesi ekonomi. Wajah mereka mengkhianati sikap merendahkan. Diponegoro menolak, membela kepentingan rakyatnya dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Di bawah langit malam, api unggun berderak, menciptakan bayangan panjang saat penduduk desa berkumpul. Udara terasa berat dengan asap dan keluhan yang tak terucapkan. Seorang petani tua berteriak, "Pajak mencekik kami, tanah kami disita." Pangeran Diponegoro tiba, melangkah ke dalam cahaya api. Kehadirannya menarik perhatian. "Jangan biarkan penderitaan ini berlanjut. Kita harus melawan," seru Pangeran Diponegoro. Suaranya bergema dengan tekad. "Kami bersumpah setia untuk mendukungmu, Pangeran," seru penduduk desa. Suara mereka meninggi serempak. Di bawah terik matahari pagi, tanah suci itu terusik, dan para pekerja Belanda melanjutkan pekerjaan tanpa henti mereka. Jalan itu semakin dalam membelah. Pelanggaran terhadap tanah pemakaman leluhur menyulut api di hati Diponegoro. Tindakan ini, sebuah pengabaian terang-terangan terhadap tradisi dan agama, menjadi puncak dari segalanya. Narasi bergema. Ini menyulut api di hati Diponegoro. Amarah yang akan segera meletus menjadi pemberontakan terbuka. Pemandangan luas memperlihatkan pasukan Diponegoro sedang menavigasi hutan lebat menggunakan taktik gerilya melawan Belanda. Medan yang sulit menjadi elemen kunci dalam strategi Diponegoro melawan benteng Stelsel. Benteng Stelsel Belanda yang megah menjulang, strukturnya yang kokoh, menjadi bukti kekuatan Belanda. Grafik animasi mengungkap tata letak strategis benteng yang dirancang untuk mengendalikan wilayah tersebut. Pasukan Diponegoro bentrok dengan tentara Belanda, menunjukkan taktik gerilya yang dikuasainya. Benteng Stelsel. Strategi Belanda muncul, menggarisbawahi konteks historis. Di dalam markas pemberontak pada malam hari, Diponegoro, Sentot Prawirodirjo, dan Nyi Ageng Serang menyusun strategi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di tengah cahaya redup, wajah mereka mencerminkan ketahanan para pejuang semangat, juang para pejuang yang tak lekang oleh waktu. Medan perang berubah menjadi pemandangan kehancuran, dengan setiap prajurit yang gugur menandai erosi. Pasukan pemberontak di bawah tekanan tanpa henti dari taktik Belanda. Pengkhianatan yang menghancurkan tekad para pemberontak, menandakan titik balik yang penting dan tragis dalam perang. Pengkhianatan dan kejatuhan kata-kata itu membakar layar, menyegel nasib pemberontakan. Di hutan Jawa yang lebat, senja menyelimuti pepohonan tinggi dengan kabut misterius. Suara langkah kaki dan roda kereta memecah kesunyian, menandai kedatangan konvoi Belanda. Konvoi Belanda tentara, meriam, dan kereta perbekalan bergerak hati-hati di sepanjang jalan sempit. Di kedalaman hutan Jawa, Sentot Prawirodirjo berjongkok dalam diam. Peskap gelapnya menyatu dengan bayangan. Gerilyawan Jawa dipimpin oleh Nyi Ageng Serang menunggu dengan tombak dan keris siap. Dalam keheningan hutan, setiap napas tertahan saat para gerilyawan menunggu saat yang tepat. Udara bergetar dengan antisipasi saat jebakan dipasang, siap untuk menjebak. Di bawah langit Magelang yang luas, bayangan memanjang saat tentara Belanda mengepung Diponegoro dalam pertemuan yang seharusnya terjadi. Beratnya pengkhianatan terasa begitu kuat di udara saat Diponegoro berdiri di antara para penawannya. Kesedihannya merupakan kekuatan yang nyata. Pengkhianatan di Magelang, kata-kata yang tajam terpampang di layar.
sebuah tuduhan keras atas kepercayaan yang dilanggar. Di Manado dan Makassar yang jauh, Diponegoro menjalani pengasingan. Namun semangatnya tetap tak terpatahkan. Meskipun secara fisik terkurung, pikirannya melayang saat ia menulis Babat Diponegoro, sebuah bukti pembebasan intelektual. Babat Diponegoro, sebuah warisan dari pengasingan, muncul, menyoroti kekuatan kata-kata yang lahir dari keterasingan. Museum ini menampilkan artefak dan manuskrip Diponegoro, menjembatani masa lalu dan masa kini. Suara narator memenuhi ruangan, menyoroti dampak abadi Diponegoro, warisan abadi, inspirasi bagi bangsa. Kisah Diponegoro terus memicu semangat nasionalisme dan perlawanan.